proyeksi itu beda-beda. Ada yang mengatakan pertumbuhan ekonomi global akan terkoreksi 3% seperti IMF, ada yang mengatakan kurang, Indonesia ada yang mengatakan mungkin tumbuh 2,5%, mungkin 0,5%, ada banyak perhitungan yang memang beda-beda karena semua orang tidak tahu dan mereka membuat simulasi proyeksi berdasarkan asumsi yang berbeda-beda. Nah, next slide please. Nah, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh satu lembaga yang kita bisa percaya kredibilitas dan kapasitasnya untuk melakukan proyeksi ekonomi tentu saja, IMF itu punya regular report yang mereka sebut sebagai flagship report. Jadi report andalan mereka itu yang namanya World Economic Outlook. Yang terakhir itu rilis pada tanggal 14 April 2020. Itu judulnya adalah The Great Lockdown. Nah, dalam laporan inilah disebutkan bahwa skenario ekonomi yang akan muncul akibat pandemi ini akan menjadi skenario yang terburuk setelah Great Depression pada tahun 1929-1930 yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam laporan inilah juga diproyeksikan bahwa pertumbuhan global itu akan minus 3%. Jadi sebelum ada pandemi, itu pertumbuhan global masih diproyeksikan plus 3,5%. Tapi karena ada pandemi, itu pertumbuhan global 2020 itu diproyeksikan akan tumbuh minus 3%. Nah, dalam hal ini IMF juga mengatakan 2021 perekonomian global sudah diproyeksikan kembali tumbuh 5,8%. Sekali lagi dengan asumsi bahwa pandeminya sendiri itu bisa segera diselesaikan dalam waktu kira-kira 3-6 bulan sejak sekarang. Tapi apakah akan terjadi begitu? Sekali lagi tidak ada satu orang pun yang tahu. Nah, sehingga ini masih menjadi satu proyeksi yang sangat mungkin berubah. Hal lain yang ada dalam report ini adalah hanya akan ada 3 negara besar tentu saja, negara kecil-kecil ada, tetapi mungkin tidak masuk dalam perhitungan yang kita perlu lihat gitu ya. Hanya akan ada 3 negara besar yang tumbuh positif. Yang pertama adalah China akan tumbuh 1,2% tahun ini, India 1,9% dan Indonesia 0,5%. Ini adalah proyeksi yang dilakukan oleh IMF dalam report terakhir yang rilis tanggal 14 April, judulnya The Great Lockdown. Sehari setelah report itu dirilis, itu ada satu momen besar, sebetulnya event besar, regular juga, namanya adalah IMF World Bank Meeting, ya, Spring Meeting. Nah, dan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, akhirnya dilakukan secara virtual. Seperti kita hari ini, kita ketemu virtual. Nah, dalam opening speech Direktur Eksekutif IMF Kristalina Georgieva, dia mengatakan bahwa judul opening speech-nya itu adalah Exceptional Time, Exceptional Action. Dia mengatakan bahwa krisis yang ada sekarang ini akibat pandemi COVID-19 itu adalah crisis like no others. Jadi memang tidak ada duanya, krisis yang tidak pernah ada sebelumnya. Tidak ada yang lain ya, cuman ini. Kenapa begitu? Yang pertama adalah krisis ini is very complex ya. Jadi ada pertautan masalah karena shock akibat persoalan kesehatan, kemudian ada masalah keuangan, shock di sektor keuangan, perbankan dan ekonomi secara umum. Dan secara umum bisa dikatakan ekonomi itu sebetulnya mengalami complete stop, berhenti secara total gitu. Yang kedua adalah kenapa ini menjadi krisis like no others, karena tidak pasti, tidak ada satupun orang yang tahu kapan sebetulnya virus ini akan bisa dikendalikan. Sebetulnya teorinya atau secara normatif ya gampang. Kalau vaksinnya udah ketemu dan vaksin bisa diproduksi secara massal dan bisa disontekkan kepada sebagian besar penduduk, maka itu boleh dibilang krisisnya, pandeminya itu bisa dikendalikan. Tapi sebelum ada proses itu, maka sebetulnya pandemi itu belum bisa dikatakan bisa dimitigasi, sehingga ekonomi pasti akan terus dalam situasi ketidakpastian.
Nah, yang berikutnya adalah bahwa pandemi ini menimpa hampir semua negara di seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang terlepas dari ancaman virus ini. Akibat itu memang pandemi dan resesi itu sesuatu yang sulit untuk diprediksi. Nah, berikutnya adalah apa yang mesti dilakukan baik dalam laporan World Economic Outlook maupun dalam presentasi Direktur IMF mengatakan bahwa kerangka kebijakan yang harus diambil oleh semua negara itu adalah satu. Tentu yang paling penting adalah protecting life. Jadi melindungi masyarakat dari serangan virus yang punya resiko kematian. Itu pertama-tama harus dilakukan. Melindungi masyarakat dari resiko kematian, protecting life. Tapi kedua adalah bahwa situasi ini menimbulkan ekses di mana ekonomi itu juga berhenti. Sehingga ada problem livelihood. Jadi orang yang tadinya punya pekerjaan, penghasilannya baik, karena situasi begini lalu terstop aktivitasnya dan tidak punya penghasilan lagi sehingga kualitas hidupnya menurun. Nah, dua-duanya itu punya resiko yang sama, yaitu menimbulkan krisis kemanusiaan. Jadi baik problem kesehatan dan problem ekonomi, dua-duanya punya resiko yang sama besarnya karena akan menimbulkan ancaman krisis kemanusiaan. Nah, baru berikutnya, kalau dua hal ini sudah bisa ditangani, dan terutama yang pertama, sebabnya sudah bisa diatasi, baru bicara soal plan recovery-nya seperti apa. Inilah kira-kira kerangka kebijakan yang disarankan oleh IMF. Next. Nah, kalau kita bicara soal pandemi itu sendiri, hari ini kita mengalami apa yang disebut sebagai coronavirus jenis baru yang muncul pada akhir 2019. Sebenarnya coronavirus itu pernah menyerang dalam bentuk kita pernah mengalami epidemi MERS, kemudian sebelumnya kita pernah mengalami ada SARS, ada apalagi ada yaitu saya kira tiga itu yang jenisnya adalah disebarkan oleh virus corona. Dan ada banyak sekali ancaman yang akibat penyakit ini, tetapi sebetulnya yang paling besar yang bisa dibandingkan dari corona COVID-19 ini, new coronavirus ini adalah pandemi yang terjadi pada tahun 1918 sampai 1919 yang disebut sebagai Spanish flu atau flu Spanyol. Nah, pada waktu itu jumlah orang yang diperkirakan meninggal itu 40 sampai 50 juta manusia. Dan ini terjadi dimanapun, biasanya laporan kematian itu selalu lebih rendah dari faktanya. Karena yang bisa direport sebagai korban itu biasanya tidak merekam keseluruhan kasus yang terjadi. Ini terjadi juga pada waktu itu, apalagi tentu saja catatan statistik pada waktu itu masih sangat jelek gitu. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang, sebetulnya pandemi yang besar semacam ini sudah sering mendera peradaban manusia ini. Misalnya kalau kita bicara tahun 1665 itu apa yang disebut sebagai Great Plague, ya. Plague itu pes, ya, wabah sampar gitu ya, yang menimpa London pada waktu itu, dan yang meninggal cukup banyak. Tapi yang salah satu yang paling besar dalam sejarah peradaban manusia itu yang terjadi pada tahun 1347 sampai 1351, itu yang disebut sebagai Black Death. Itu karena virus menyerang, bukan virus, waktu itu bakteri yang disebarkan oleh lalat dan tikus, dan kalau diserang lalu orang itu akan meninggal dalam posisi badannya itu menghitam semua gitu. Itulah sebabnya disebut sebagai Black Death, ya. Dan waktu itu menewaskan 200 juta manusia pada waktu itu. Jadi itulah beberapa momen peradaban manusia ini sejak sebelum Masehi gitu ya. Karena ada laporan juga sebelum Masehi juga masyarakat dunia ini pernah mengalami beberapa pandemi. Itu terjadi secara
ya pernah terjadi ya. Saya tidak akan mengatakan siklus 100 tahunan, tetapi bahwa peradaban manusia ini pernah berhadapan dengan pandemi-pandemi itu. Sehingga sebetulnya ini bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, pernah terjadi sebelumnya. Sehingga karena itu, next slide please, kita bisa belajar dari bagaimana kebijakan ekonomi, bagaimana situasi itu terjadi setelah pandemi. Ada satu paper yang muncul pada tahun 2007, ya itu ditulis oleh Thomas Garrett, salah satu ekonom vice chairman-nya dari Federal Reserve St. Louis, ya. Dia menganalisis dampak pandemi akibat flu Spanyol. Ada beberapa temuan yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Misalnya dia membuat satu pemetaan bahwa density itu berpengaruh. Jadi urban itu jumlah yang meninggal lebih banyak dari yang rural karena lebih density-nya lebih tinggi. Kemudian ada white and non-white communities. Ini di Amerika ya, setting penelitian ini. Karena waktu itu flu Spanyol juga menyerang Amerika. Lalu kelompok miskin dan dan kaya itu pasti kelompok miskin lebih banyak meninggal karena tidak ada fasilitas kesehatan. Orang yang punya asuransi dan tidak, tentu saja orang yang tidak punya asuransi lebih banyak meninggal dan sebagainya. Bisnis itu mengalami penurunan kira-kira 50% gitu ya. Dan pada waktu itu juga dilakukan local quarantine. Jadi beberapa negara bagian di Amerika melakukan seperti sekarang kita PSBB gitu. Dan kesimpulan dari paper itu adalah di 2007 mengatakan bahwa Amerika di tahun 2007 itu ketika paper itu dibuat, Amerika tidak siap menghadapi pandemi. Kira-kira begitu. Dan fakta itu didukung oleh beberapa fenomena yang kemudian muncul. Misalnya aja ada beberapa kebijakan yang kita sebut sekarang kebijakan itu keliru gitu ya. Karena di Amerika ada yang namanya National Security Council di bidang Global Health Security, itu didirikan pada masa pemerintahan Bill Clinton tahun 1998 dan pernah dibatalkan atau dibubarkan oleh George Bush, kemudian Barack Obama juga pernah membatalkan, tapi dibatalkan lagi ya, maksudnya pembatalnya dibatalkan lalu direaktivasi lagi. Nah, pada Mei 2018 yang lalu itu Donald Trump itu merestrukturisasi lembaga ini sebagai satu lembaga yang tidak lagi penting. Kenapa? Karena menurut pemahaman Donald Trump dan saya kira pemahaman banyak pihak di masyarakat modern, pandemi itu udah bukan jadi resiko lagi. Dan bahkan kalau dalam pemberitaan fakultas-fakultas kedokteran di Amerika itu bagian soal epidemiologi itu udah nggak menarik lagi. Mungkin di beberapa universitas terkenal udah ditutup gitu ya, karena tidak lagi dianggap sebagai jurusan yang penting karena pandemi itu sudah tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat modern. Kalau kita lihat dalam pengalaman bangsa kita, misalnya TBC itu dianggap sudah nggak ada, gitu, tapi tiba-tiba belakangan muncul lagi. Nah, itu satu fenomena di mana memang masyarakat modern pada dasarnya memang cenderung tidak siap menghadapi pandemi. Itu saya kira satu kesimpulan besar penting yang kita bisa ambil dari data-data ini. Next slide, please. Nah, ada satu paper lagi yang ini masih dalam ongoing, jadi belum publish, itu ditulis oleh Sergio Correra, itu dari Federal Reserve New York. Dia memetakan negara-negara bagian di Amerika dengan membedakan mana yang negara-negara yang melakukan kira-kira adalah PSBB yang ketat dan mana yang longgar, gitu ya. Non-pharmaceutical intervention itu adalah pembatasan-pembatasan seperti peliburan sekolah, peliburan tempat ibadah, dan sebagainya. Nah, kira-kira bisa disimpulkan adalah negara bagian yang melakukan strict NPI, non-pharmaceutical intervention, itu jumlah kematiannya kecil dan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Ya, jadi yang warna hijau itulah negara-negara yang melakukan PSBB secara strict dan kemudian diikuti oleh fenomena lebih rendahnya kematian dan lebih cepat pulihnya perekonomian. Sementara yang ke kanan, itu ada di paling kanan itu adalah Pittsburgh, itulah negara yang paling jelek dalam melakukan intervensi, PSBB-nya paling lemah gitu ya, dan jumlah kematiannya paling tinggi serta recovery ekonominya paling lambat. Salah satu yang paling
lambat karena ada yang lebih lambat. Next. Nah, dari pelajaran itu memang next slide please. Memang intervensi dalam ekonomi itu sangat diperlukan untuk membuat ancaman kesehatan itu sendiri bisa dikendalikan. Oke, jadi sekarang kalau kita balik pada situasi sekarang, COVID-19 memang jadi resiko. Tetapi jangan lupa di belakang gelombang COVID-19 itu ada gelombang resesi yang lebih besar. Dan resikonya tentu saja mungkin jenis mematikannya itu berbeda. Kalau COVID-19 tentu saja menyerang tubuh kita lalu kita punya resiko kematian, tapi resesi itu mungkin tidak langsung, tetapi juga punya potensi yang sama, di mana kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, ekonomi tumbuh lambat, dan sebagainya, yang itu juga punya implikasi pada kemanusiaan yang meskipun tidak semematikan COVID-19, tapi juga punya ancaman yang serius bagi masa depan umat manusia. Next, please. Nah, kita balik pada tadi IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masih akan tumbuh positif di antara China dan India yang juga tumbuh. Kalau kita lihat 2021 kita diproyeksikan tumbuh 8,2%, sementara yang lain China akan tumbuh 9,2%, India di tahun 2021 tumbuh 7,4%. Nah, kita sekarang next slide please. Kita sekarang bicara tentang bagaimana skenario dampak dari COVID-19 ini terhadap ekonomi dan bagaimana skenario pemulihan. Jadi bagaimana second wave dari pandemi ini menimbulkan resesi, dan resesi itu akan bentuknya seperti apa. Nah, kalau kita bandingkan sedikit, 2020 ini minus 3% dibandingkan dengan krisis 2008-2009 yang lalu. Kalau kita bicara tentang global growth, maka 2009 yang lalu itu tumbuhnya hanya minus 0,1%, sementara sekarang minus 3%. Sebelah kanan kita bisa lihat bahwa emerging countries dan advanced countries pada waktu itu, ya 2009, itu emerging countries itu masih tumbuh positif, sementara sekarang emerging countries secara umum itu sudah tumbuh negatif. Sementara negara maju yang warna biru tua itu sekarang ini negatifnya lebih besar daripada 2009. Apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan adalah seperti yang tadi dibilang oleh IMF, ini bandingannya bukan krisis 2007-2008, tapi bandingannya adalah Great Depression 2009-2030. Next slide please. Nah, ini sebagai gambaran aja kalau kita bicara soal Asia, maka bandingannya tidak lagi global financial crisis, Asian financial crisis ya 97-98, itu sekarang ini jauh lebih dalam koreksinya daripada krisis Asia pada tahun 97-98 yang lalu. Next please. Nah, sekarang skenario pemulihan ini akan seperti apa? Kalau dalam patterns yang konvensional, maka pola pemulihan itu kemungkinannya yang sebelah kiri ini conventional patterns. Apakah seperti huruf V, turun drastis 0,3%, minus 3% misalnya secara global, lalu tahun depan balik lagi 5,8%. Indonesia 4%. Itu artinya skenario yang dibuat oleh IMF itulah sebenarnya skenario yang pertama ini, seperti huruf V gitu ya, turun drastis, bottom, naik lagi. Tapi apakah seperti itu? Tidak ada yang bisa menduga, karena kemungkinan akan lebih lama situasi di bawahnya, sehingga mungkin yang muncul adalah skenario yang kedua, itu seperti huruf U, jadi turun drastis lalu lama di bawah baru naik lagi. Mungkin juga seperti huruf W, ya, W, jadi turun, naik sedikit, turun lagi, baru naik lagi. Nah, mungkin ini skenario ini yang dialami oleh China sekarang. Karena China paling duluan dan sekarang udah dengan lockdown yang begitu ketat, mereka sudah bisa menjinakkan virus tersebut, lalu sekarang ekonomi mulai dibuka, dan ekonomi mulai naik lagi. Tetapi hari ini mereka sedang mengalami second wave of virus. Jadi orang-orang yang sudah pada
beraktivitas secara normal, itu mereka berpotensi mendapatkan serangan kedua virus gitu ya, sehingga ekonomi akan turun lagi sebelum nanti bangkit lagi. Atau kemungkinan yang berikutnya itu adalah ekonomi turun dan nggak pernah bisa naik lagi. Nah, ini saya kira beberapa negara di Eropa akan mengalami ini, gitu. Apalagi banyak negara Eropa Selatan yang memang sebelum krisis COVID-19 ini pun situasi mereka sudah sangat sulit. Nah, sekarang dihantam dengan pandemi yang begitu ganas ini, mereka rasanya akan sulit sekali untuk bangkit seperti L. Nah, bahkan di satu tulisannya, Norel Robini itu bilang ada satu possibility lagi, seperti huruf I. Jadi turun drastis yang free fall, nggak tahu, mungkin negara itu akan hilang gitu ya. Saya belum melihat kasus itu akan terjadi, tapi paling nggak orang seperti Norel Robini mengatakan bahwa satu kemungkinannya adalah itu. Selain V, U, W atau L, satu lagi hurufnya seperti I. Nah, selain yang conventional patterns, orang juga mulai melihat mungkin patterns-nya itu beda ini. Ini memang sesuatu yang unprecedented, belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga mulai mereka reka, mungkin seperti huruf Arab itu ya, ba, ya apa namanya, artinya ini U tapi yang panjang sekali di bawah gitu. Atau seperti lambang sepatu Nike gitu ya, Nike swoosh itu turun, naiknya sedikit dan panjang ke sana gitu. Nah, sekali lagi kata kuncinya adalah pandeminya itu sendiri kita belum tahu sampai kapan. Sehingga sebetulnya apapun skenario yang dibuat, itu adalah skenario yang sifatnya itu masih paperwork. Jadi dengan banyak asumsi gitu ya. Sehingga muncullah beberapa asumsi tentang bagaimana pattern pemulihan ini akan terjadi. Tapi paling tidak kita ambil saja, ada beberapa skenario yang akan mungkin terjadi menjadi satu skenario pemulihan ekonomi ke depan. Next slide, please. Nah, ini sekedar beberapa data berikut mengilustrasikan bahwa di antara negara ASEAN kita termasuk yang less affected, ya. Jadi yang warna biru itulah Indonesia, dan beberapa negara yang sangat terekspos dengan global ekonomi seperti Singapura, seperti Thailand, seperti Malaysia itu dampak penurunannya akan lebih drastis dari kita. Jadi kita selalu dalam situasi global yang buruk, kita tuh diuntungkan karena exposure kita ke perekonomian global itu tidak terlalu besar. Tapi ketika ekonomi tumbuh juga kita tidak diuntungkan karena kita tidak terkoneksi dengan baik dengan ekonomi global. Next please. Nah, saya hanya menunjukkan beberapa perhitungan ini, misalnya Moody's Analytics itu punya perhitungan yang lain lagi. Next please. Ini sekedar angka-angka. Goldman Sachs juga punya perhitungan yang lain lagi tentang ekonomi Indonesia akan seberapa parah terdampak. Jadi sekali lagi ini hanya menunjukkan bahwa lembaga-lembaga itu pun sebenarnya punya pegangan yang beda-beda, punya asumsi yang berbeda, sehingga hasil proyeksi mereka berbeda-beda. Next please. Nah, Indonesia sendiri seperti apa? Faktanya adalah triwulan pertama 2020 kita tumbuh 2,97%. Di mana kalau kita lihat dari performa sebelumnya kita turun drastis, dan yang kedua triwulan pertama sebetulnya dampaknya masih mild. Kalau kita bilang ya baru akhir Maret dan April sebetulnya. Nah, ini berarti kalau gini triwulan pertama kan berarti Januari, Februari, Maret gitu ya. Jadi ini sebetulnya masih ringan karena sampai Maret. Dan kita akan menyaksikan satu data yang mungkin agak tidak mengenakan untuk dilihat adalah di kuartal kedua. Di mana kuartal kedua itu sangat mungkin pertumbuhan kita negatif gitu ya, cukup dalam di situ gitu. Nah, tentu saja kita berharap di kuartal ketiga dan 4 itu mulai recover. Dengan catatan jumlah kasus dan resiko yang dihadapi karena virus itu mulai mereda. Kalau belum, tentu saja situasi yang buruk, pertumbuhan yang negatif mungkin akan terjadi di lebih dari satu kuartal. Next, please. Nah, ini sektor yang masih tumbuh adalah
untungnya jasa keuangan dan asuransi masih tumbuh baik di situ, kemudian jasa kesehatan dan kegiatan sosial tentu saja masih jalan gitu ya. Apalagi kesehatan, farmasi dan sebagainya tentu saja sekarang ini demand-nya sangat tinggi. Nah, berikutnya adalah informasi dan komunikasi. Kita tahu ketika semua harus bekerja di rumah, semua harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah, maka andalannya adalah IT seperti kita sekarang ini. Sehingga sektor informasi dan komunikasi masih tetap tumbuh tinggi. Itulah andalan sektor-sektor di mana kita masih tetap ada peluang untuk tumbuh meskipun di banyak sektor yang lain mengalami penurunan yang sangat drastis. Next please. Nah, Indonesia secara umum resikonya seperti apa? Ini mapping yang dibuat oleh The Economist yang mengatakan bahwa kita yang menjadi catatan paling besar itu adalah reserve kita. Kalau public debt, foreign debt, kemudian cost of borrowing itu sebenarnya kita warnanya masih biru, di mana itu masih dianggap kuat gitu ya. Tapi mulai oranye itu ketika kita bicara soal reserve. Jadi reserve tentu saja konsekuensinya adalah kewajiban kita pada pihak asing. Nah, semakin kewajiban kita meningkat dengan utang luar negeri yang meningkat, kemudian kebutuhan impor yang meningkat, sementara reserve-nya terus berkurang, gitu ya. Apalagi kalau rupiah terdepresiasi cukup tajam dan Bank Indonesia terus melakukan injeksi, maka itu menjadi satu pintu masuk untuk pemburukan ekonomi yang lebih dalam. Jadi sejauh ini kalau persoalan gejolak nilai tukar dan sebagainya sudah mereda dan sekarang kita lihat sudah mereda, itu boleh dibilang kita masih relatif aman karena pintu masuk krisis kita itu sebetulnya salah satunya dari persoalan reserve kita yang memang cukup dangkal dibandingkan dengan besarnya skala ekonomi yang kita punya. Next please. Nah, kira-kira kalau kita petakan ekonomi yang ada dengan sektor-sektor yang ada ini, sektor rumah tangga, sektor keuangan, sektor bisnis, sektor ekspor, gitu ya, rest of the world itu sektor ekspor import, basically atau pada dasarnya semuanya itu macet, gitu kan. Rumah tangga tidak lagi ada kegiatan sehingga pemasukannya menurun, mungkin kalaupun tetap ada pemasukan yang tetap, tetapi resiko akan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga juga naik sehingga boleh dibilang kalaupun toh tidak ada perubahan, mereka juga tidak akan melakukan spending gitu. Selain karena secara fisik tidak memungkinkan, juga mereka household ini, rumah tangga ini juga akan berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lebih buruk lagi. Jadi hampir semua adalah sektor ekonomi ini macet ya, kecuali satu, yaitu government. Nah, karena itu memang ekonomi kita di masa pandemi ini betul-betul sangat mengandalkan kemampuan pemerintah seberapa kuat dia melakukan fungsi injeksi atau menggelontorkan uang dalam ekonomi atau fungsi untuk melakukan stimulasi mendorong pergerakan ekonomi dengan anggaran yang dimiliki pemerintah. Next please. Nah, jadi inilah kerangka kebijakan yang ada. Pertama adalah protecting life, kemudian protecting life, livelihood dan recovery. Next please. Nah, dalam situasi semacam ini, hampir semua negara di seluruh dunia, tadi kan kita bisa melihat bahwa satu-satunya sektor yang masih bisa diharapkan untuk menggerakkan ekonomi ini adalah sektor pemerintah. Maka pemerintah di seluruh dunia itu semuanya berusaha untuk merelaksasi, baik dari sisi moneter maupun dari sisi fiskal. Dari sisi moneter, terjadi penurunan suku bunga yang masif gitu ya, di Amerika misalnya diturunkan balik sampai ke 0% dan negara-negara lain juga mengikuti pola itu. Di Indonesia juga begitu, repo 7 days rate juga diturunkan dalam rangka untuk merelaksasi itu. Dan tidak hanya itu, secara fiskal juga defisit dinaikkan gitu. Tetapi secara umum adalah itu yang mungkin dalam buku teks ekonomi itu disebut adalah ini adalah satu fase dalam ekonomi di mana uang itu diberikan secara masif dalam ekonomi atau sering disebut sebagai helikopter money gitu ya, digelontorkan aja dalam ekonomi untuk bisa mendorong ekonomi ini bisa jalan bertahan dan bisa terus berjalan. Next please. Nah, di Indonesia seperti apa? Next. Slide berikutnya silakan. Nah, ini ada gambaran tentang regional policy responses di mana misalnya Malaysia itu
biaya yang dikeluarkan untuk menggerakkan ekonomi itu setara dengan 19,7% terhadap GDP. Kemudian Singapura itu 11,7%, kemudian Thailand itu 8,3%. Kita next slide please. Pemerintah itu ini sebelum masuk ke Indonesia kita bisa melihat dalam konteks memerangi pandemi ini, ekonomi macet di semua lini, maka utang pemerintah juga meningkat di seluruh dunia ya. Dan kita bisa melihat di sini misalnya Jepang itu rasio utang terhadap GDP udah 251%. Sementara negara-negara Eropa pada umumnya sudah di atas 100%. Kita sekarang ini masih 30%. Next please. Nah ini yang terakhir yang ingin saya katakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kalau kita melakukan pola kebijakan yang sama seperti ukuran-ukuran dalam konteks situasi normal, sudah tidak bisa mengejar lagi. Salah satu yang penting di situ adalah satu, defisit anggaran kita itu dipatok dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 kalau nggak salah ya, tentang keuangan negara itu maksimum defisit itu 3%. Menghadapi situasi semacam ini nampaknya tidak bisa dipertahankan lagi. Karena itulah muncul Perpu 1 2020 tentang stabilitas ekonomi dan penanganan COVID-19. Di situ dikatakan bahwa yang pertama defisit anggaran itu tidak bisa lagi 3%. Jadi mesti dibuka dan proyeksinya adalah sampai ke 5,07%. Nah, tambahan anggaran pemerintah yang direncanakan sangat mungkin bertambah lagi dengan situasi yang terus memburuk ini, itu sebesar 405,1 triliun rupiah dengan kira-kira pembagiannya seperti ini, 75 triliun itu untuk alokasi kesehatan, untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit menangani korban COVID-19, pembelian APD, test kit, ventilator, dan sebagainya, seberat 75 triliun. Ini adalah paket kebijakan yang ketiga. Kemudian pelindungan sosial itu ada 110 triliun yang akan dipakai untuk memberikan program pada keluarga harapan yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Kemudian kartu sembako naik dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Kemudian yang lain-lain itu soal perlindungan sosial. Kemudian insentif pajak sebesar 70,1 triliun untuk pembebasan pajak, pengurangan pajak badan dari 25 menjadi 22 dan 20%, dan untuk KUR, untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga kredit usaha rakyat. Dan yang terakhir itu adalah alokasi 150 triliun. 150 triliun, bukan 15 triliun. 150 triliun untuk recovery ekonomi yang akan didistribusikan ke dalam sektor-sektor ekonomi dan mengantisipasi gelombang PHK yang akan muncul karena COVID-19 ini. Next please. Nah, sumber pendanaan akan diambil pertama-tama dari sisa anggaran lebih, kira-kira jumlahnya 160 triliun. Dan karena itu, dan dengan beberapa skema yang lain dari penyertaan modal negara, kemudian dari dana abadi, seperti dana pendidikan, sekitar 60 triliun yang akan dipakai dulu untuk menangani COVID-19 ini, pandemi ini. Nah, tapi secara umum memang mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus menambah proporsi utang. Karena itu nanti kita bisa lihat dalam waktu ke depan ini, maka profil utang pemerintah kita itu akan meningkat mungkin cukup signifikan dan akan lebih dari 30% yang seperti kita sekarang punya. Next please. Nah, yang terakhir ada satu hal yang memang sangat krusial dalam Perpu 1 2020 itu adalah soal undang-undang pasal imunitas yang mungkin itulah yang membuat salah satu yang men-trigger kemudian ada beberapa usaha untuk lakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap PP yang sekarang sudah jadi undang-undang karena sudah disetujui oleh DPR itu. Nah, salah satu hal yang diajukan oleh para pengusul judicial review itu adalah karena adanya pasal imunitas dalam undang-undang yang Perpu 1 2020 itu. Nah, sebetulnya
di masa lalu itu juga ada pasal yang sama sebetulnya soal imunitas ini ada di pasal di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 soal penanganan krisis sistem keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 soal tax amnesty dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini terkait dengan MD3. Jadi intinya yang saya mau katakan adalah kalaupun ada dinamika, saya kira kita perlu kembali ke konteks bahwa pemerintah saat ini sedang sangat membutuhkan tambahan fiskal untuk memastikan yang pertama aspek kesehatan itu bisa tertangani dengan baik. Karena itulah esensi dari seluruh problematika yang kita hadapi sekarang ini, yaitu kita menghadapi satu ancaman yang beresiko pada kematian dan itu sebuah resiko yang berujung pada krisis kemanusiaan. Tapi yang kedua adalah bahwa pandemi yang kita hadapi sekarang ini, COVID-19, yang kita belum tahu kapan akan berakhir, itu akan menimbulkan gelombang resesi yang mungkin dalam dan sangat dalam, dan bandingannya adalah Great Depression pada 1929-1930, dan itu pun juga memerlukan penanganan yang tidak kalah penting dan tidak kalah serius, sehingga memerlukan tambahan amunisi. Nah, tentu kita berharap situasi segera pulih dan kita berharap skenario yang paling baik adalah kita mengalami skenario pemulihan yang cukup cepat seperti huruf V gitu ya. Tetapi tentu kita harus menyiapkan diri kalau situasinya tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi sekali lagi sebagai penutup saya akan mengatakan pandemi COVID-19 adalah sebuah resiko yang berujung pada krisis kemanusiaan. Tapi yang kedua adalah bahwa COVID-19 itu akan meng-create satu resesi yang dalamnya belum kita bisa ukur sampai sedalam apa, sehingga siapapun kita itu mesti bersiap pada situasi yang buruk, dan tidak enaknya adalah kita tidak tahu seburuk apa dan selama apa situasi yang buruk itu. Saya akan berhenti di situ dan tentu saya akan membuka dialog untuk memperdalam materi diskusi kita. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Adi. Ya, oke, terima kasih Pak Prasetyanto atas paparannya. Di sini kami sudah mengambil beberapa kesimpulan dari paparan tadi, yaitu tentang bahwa yang pertama adalah bahwa kita tidak ada yang satu negara pun yang tahu sampai sedalam apa dan sejauh mana pandemi ini akan berakhir, berujung. Oleh karena itu mungkin kita perlu mempersiapkan diri untuk hal yang terburuk, kira-kira seperti itu Pak ya. Yang pertama, dan juga mungkin ada kerangka kebijakan yang mesti diambil oleh pemerintah bahwa dia mesti protecting life, livelihood, dan juga plan recovery dari situ. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin sudah cukup banyak yang ingin bertanya, Pak, tapi mungkin sebelum ini karena Pak Prasetyanto kayaknya udah cukup banyak berbicara selama 45 menit non-stop, saya itu hampir 1 jam, jadi mungkin Pak Prasetyanto bisa beristirahat dulu, mungkin sekitar 1-2 menit. Nanti untuk itu saya minta Angel bisa tayangkan videonya, Angel, terima kasih. Suaranya belum keluar kayaknya. Oke, sebentar ya, kita ulang dulu. Tadi suaranya belum muncul.
Oke, terima kasih Angel atas paparannya. Eh, berikutnya ada lagi yang mau ditampilkan? Mohon maaf Pak Aji, suaranya Ya. belum muncul ya? Sudah Bu, sudah muncul di saya. Saya belum muncul tuh. Oh, belum muncul? Belum Oh, Pak. oh ya, oke. Atau saya yang share coba ya. Boleh Pak, di saya sih sudah muncul sih. Ya. Angel bisa itu dulu, matiin dulu. Karena saya nggak bisa share kok itu. Oh ya, oke. Oke, Ya, udah Pak. ya, udah. Nggak muncul juga, Pak. Tidak muncul Pak Aji. Oh, sorry. Oh, nggak muncul juga ya? Oh, saya nggak ngerti nih kenapa. Di saya selalu udah muncul sih, Bu. Mungkin memang nggak bisa di-share suaranya kali ya. Kalau gitu di-skip aja. Oke, Pak. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tadi ada masalah. Kami juga terus terang baru sekali ini melakukan ininya. Oke, dari sini udah ada beberapa penanya Pak Presiden Toko mengenai di sini kami sudah mencatat sudah ada 2 orang yang bertanya. Itu pertama adalah dari Pak Vincent. Nah, di sini Pak Vincent menanyakan mengapa rebound 2021 sebesar 5,8%. Mungkin Pak Presiden Toko mau menjawab terlebih dahulu. Ya, jadi sekali lagi seperti yang tadi saya katakan itu simulasi ya, dengan asumsi bahwa ekonomi segera akan recover dalam waktu dekat. Mungkin 3 bulan setelah ini, mungkin 6 bulan setelah ini, yang kita belum sama sekali belum tahu. Sehingga memang angka 5,8% itu angka yang masih hasil dari simulasi dengan asumsi tertentu. Nah, mungkin yang sering ditanya itu kok tinggi sekali ya pertumbuhan 5,8%. Memang karena pertumbuhan ekonomi itu kan delta ya, dari satu titik ke titik yang lain. Kalau titik yang satu itu negatif 3, itu aktivitas bergerak sedikit saja dan tumbuh itu deltanya menjadi tinggi gitu. Jadi itulah kenapa kalaupun simulasi itu dengan asumsi tertentu terlaksana, memang angka pertumbuhan di 2021 nampaknya tinggi sekali, yang itu mungkin tidak pernah bisa kita capai kalau situasi normal, karena sekali lagi pertumbuhan ekonomi adalah delta atau perbedaan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Kalau tahun ini itu tumbuhnya adalah minus 3% itu global ya. Kalau kita itu katakanlah 0,5% dan aktivitas kita mulai membaik di 2021, itu kelihatannya lalu deltanya itu tinggi 5,8%. Kira-kira penjelasannya begitu. Oke, kira-kira begitu Pak Vincent ya. Jadi mengenai apa tadi bahwa itu adalah deltanya dan itu juga baru dengan asumsi tertentu. Untuk yang pertanyaan kedua Pak Presiden Toko ada dari Bobby. Ini di sini Pak Bobby ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana pandangan Pak Pras terhadap sikap yang sudah diterapkan oleh Indonesia
Indonesia sejauh ini, dan juga bagaimana pandangan terhadap pandemi COVID-19 secara global. Kira-kira itu 3 pertanyaan dari Pak Bobi, Pak. Terima kasih. Ya, sikap Indonesia dalam arti mana dulu, pemerintahnya, masyarakatnya gitu. Ambil aja pemerintah ya. Sikap pemerintah terhadap COVID-19. Nah, di bidang apa kan beda-beda juga. Oh, oke, let's say pada isu utamanya yaitu COVID-19. Artinya resiko penyebaran virus dan sebagainya. Yang kita ambil adalah PSBB gitu ya. Apakah itu sudah dianggap cukup atau belum? Saya kira diskusinya panjang, tapi saya kira ini adalah satu kompromi. Di satu sisi kita ingin mengetatkan ekonomi sehingga tidak ada pergerakan sehingga virus tidak menyebar, tapi di sisi lain juga begitu pengetatan itu terlalu ketat, maka ekonominya yang akan kolaps, sehingga memang ada kemudian upaya untuk merelaksasi di sana sini. Dan ini saya kira juga fenomena secara global, di mana di Amerika sekalipun itu sekarang ini diskusinya adalah ada beberapa negara bagian itu yang sudah masyarakatnya turun ke jalan demo untuk meminta supaya lockdown itu dibuka gitu, karena lockdown itu membuat betul-betul ekonomi itu membeku, dan bagi orang yang tidak punya penghasilan akibat lockdown itu juga tidak kalah menderitanya dengan para penderita penyakit itu sendiri gitu. Itu di satu sisi. Jadi sikap kita itu tentu mengakomodir beberapa kepentingan, paling tidak 2 kepentingan besar itu. Satu, mengatasi supaya virus tidak menyebar, tapi yang kedua juga tidak terlalu membatasi ekonomi sehingga potensi kehilangan penghasilan dan pekerjaan itu menjadi sangat masif. Itu yang pertama. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana sikap pemerintah terhadap menangani secara fiskal, saya kira tadi sudah kita bahas sama-sama adalah bahwa pemerintah kita mengambil sikap untuk memperlebar defisit dari 3% sesuai dengan undang-undang. Dan itu saya kira sangat bisa dipahami karena memang biaya untuk mengatasi kemacetan ekonomi yang total ini juga sangat besar yang diperlukan untuk mendorong itu. Sehingga kalau ditanya pendapat saya secara pribadi, tentu saya mendukung usaha itu karena tanpa upaya dari pemerintah, kita tahu bahwa semua sektor dalam ekonomi kita itu macet kecuali pemerintah yang masih bisa diharapkan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Prasetya Toko. Dan juga ini dari ada lagi pertanyaan dari Angelica Laura. Angelica kebetulan dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Angelica ini ingin bertanya, apabila dilihat dari aspek hukum ekonomi, menurut Bapak apakah perlu untuk membuat regulasi ekonomi khususnya ditargetkan untuk pelaku usaha dan kondisi pasar? Ya, saya kira kalau dari sisi perundang-undangan, ya salah satunya Perpu itu. Perpu itu adalah satu perundang-undangan yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka mensikapi situasi ekonomi yang sangat buruk akibat pandemi. Jadi kalau dibilang apakah perlu, ya perlu, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Perpu yang sekarang sudah jadi undang-undang. Oke, Pak. Kemudian ternyata tadi Pak Vincent ada pertanyaan lagi, mengapa banyak yang disebut kurva V dan rebound Indonesia tinggi, padahal belum jelas supply chain mana yang bisa pulih dan juga pandemi tidak jelas kapan selesai? Ya, seperti yang tadi saya katakan, perhitungan IMF, kalau kita mau merujuk pada perhitungan IMF, dan saya kira hampir semua perhitungan semua lembaga, itu dengan asumsi tertentu. Dan sekali lagi, asumsi itu belum tentu terpenuhi. Sehingga memang, apakah kita bisa pegang, untuk sementara kita bisa pegang, perhitungan itu dengan asumsi, pandemi ini bisa selesai dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Tapi kalau sampai lebih panjang dari itu, tentu saja asumsinya tidak terpenuhi sehingga angka itu tidak bisa dipegang lagi gitu. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Kemudian ini cukup banyak Pak pertanyaan. Ada dari Pak Teguh Santoso. Saya bacakan saja. Stabilitas sistem keuangan perlu diukur dan dimitigasi dalam beberapa waktu ke depan. Sektor usaha sudah banyak beroperasi dengan cash flow negatif bahkan berhenti. Bagaimana mereka membayar kewajiban? Di mana perbankan mampu bertahan dalam pelonggaran pemenuhan kewajibannya? Iya, ini adalah ekses yang kemudian muncul di banyak sektor ekonomi gitu ya. Yang kalau situasi ini tidak segera pulih dalam pengertian lalu aktivitas ekonomi bisa digerakkan kembali,
maka akses itu akan semakin panjang. Dan akibat yang muncul karena situasi kemandekan ekonomi juga akan masih makin besar gitu. Katakan saja, misalnya lebih lama lockdown atau PSBB atau apapun namanya ini terjadi, maka semakin banyak perusahaan yang tidak bisa membayar hutangnya, sehingga non-performing loan di bank itu juga akan semakin banyak. Dan karena itu mungkin bank akan semakin banyak juga yang tidak mampu untuk bertahan dalam situasi seperti sekarang ini. Gitu. Jadi intinya adalah semakin lama situasi ketidakpastian ini ada, resikonya itu juga akan lebih tinggi. Ya. Oke, terima kasih Pak Pras. Ini juga dari Ibu Lydia Kusniati. Dia bertanya, apakah ada kemungkinan bahwa pemerintah nanti akan memberikan tax amnesty lagi di saat pandemi seperti ini? Tax amnesty. Saya kira kan sekarang ini yang dilakukan kalau kita bicara soal konteks ekonomi yang relevan, sekarang ini adalah yang dibutuhkan itu bukan tax amnesty, tapi tax reduction, dari penurunan rate pajak. Dan itu kan sudah direncanakan dalam Perpu juga ada bahwa dalam 2 tahun ke depan itu akan ada penurunan pajak dari 25, 22, dan 20%. Saya kira yang sekarang dibutuhkan adalah penurunan tarif pajak. Gitu. Bukan tax amnesty lagi Pak ya? Ya. Oke, ya. Dan ini dari Pak Teguh Santoso. Apakah arah kebijakan moneter saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan perekonomian? Iya, jadi satu hal yang unik dari kebijakan moneter kita sekarang ini kan Bank Indonesia seperti diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 diberi keleluasaan untuk membeli surat utang di pasar perdana, yang itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini seperti kebijakan ini seperti kebijakan QE di Amerika dan di beberapa negara yang lain. Jadi ini adalah salah satu cara untuk sebetulnya membiayai kan penerbitan utang oleh pemerintah dalam rangka menutup defisit, membiayai program-program terkait dengan perlambatan ekonomi dengan berbagai macam alokasinya, lalu dibiayai dengan cara dibeli oleh Bank Indonesia. Ini salah satu yang memang satu kebijakan yang tidak konvensional, karena secara konvensional harusnya tidak boleh. Kok secara konvensional Bank Indonesia itu instrumennya suku bunga yang paling besar ya di situ, dan suku bunga dalam ini suku bunga acuan untuk repo 7 hari itu sudah diturunkan, dan itu saya kira satu sinyal yang cukup jelas bahwa memang secara moneter sedang terjadi relaksasi. Oke. Nah, tadi yang moneter Pak, ini juga ternyata ada yang nanya juga tentang kebijakan di fiskal. Apakah kemudian yang fiskal saat ini dirasa sudah mampu untuk menopang sektor real yang terdampak? Ini pertanyaan dari Randy Oliver. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, tambahan APBN kita di 2020 ini adalah 405,7 triliun, dan itu sudah dialokasikan sekitar 150 triliun itu untuk biaya recovery ekonomi, yang sekarang ini pada dasarnya belum bisa dilakukan. Kalau pertanyaannya apakah cukup atau tidak, itu tentu saja sangat tergantung, satu, seberapa lama situasi ini dan seberapa kita bisa mulai melakukan recovery. Sebelum itu, maka konsentrasinya masih di hal-hal yang protecting life dan protecting livelihood. Jadi soal bantuan sosial dan sebagainya. Nah, saya kira sekarang ini konsentrasi kita masih di poin 1 dan 2, dan mungkin yang kedua yang sekarang ini banyak yang sekarang dibahas, kartu prakerja dan sebagainya, itu adalah bagian dari bagaimana kita memastikan fiskal ini mampu memproteksi kesejahteraan masyarakat supaya tidak menurun kualitas hidupnya. Tetapi recovery ekonomi sendiri itu saya kira belum oke. Beberapa hari terakhir saya kira Kementerian Perekonomian mulai bikin skenario kapan mall boleh dibuka, kapan gym mulai dibuka. Itu kan satu planning di mana disitulah nanti akan bisa dilakukan perencanaan biaya terhadap recovery ekonomi. Dan sekali lagi menurut saya kita belum bisa mengatakan apakah tambahan 405,7 triliun itu cukup atau tidak. Ini sangat tergantung dari kerusakan, berapa lama pandemi ini, dan berapa besar sektor yang terkena dampak. Saya kira sangat mungkin biaya yang diperlukan itu lebih tinggi lagi, lebih besar lagi dari apa yang sekarang sudah dialokasikan.
Oke, Pak Presiden. Jadi masih belum jelas ya, karena tergantung nanti seberapa dalamnya ya. Oke, dan ini dari pertanyaan dari Pak Suartoko. Untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah membutuhkan sumber dana, sementara biaya obligasi relatif mahal. Apakah senior rates bisa dibenarkan dalam kondisi seperti ini? Iya, itu saya kira diskusi yang juga muncul, misalnya dalam hal ini DPR meminta supaya Bank Indonesia itu mengambil kebijakan untuk mencetak uang. Tentu itu satu kebijakan yang tentu saja terbuka opsinya dalam situasi yang krisis itu, sekali lagi kebijakan-kebijakan yang konvensional bisa boleh dibilang boleh dilanggar gitu ya untuk mendapatkan pola kebijakan yang unkonvensional. Tapi saya kira itu masih menjadi pilihan yang saat ini belum akan diambil gitu ya. Karena tentu saja sekali lagi kalau situasi ini sebetulnya bisa terjadi recovery dalam waktu cepat, maka menginjeksi ekonomi dengan likuiditas yang terlalu besar, itu resikonya adalah inflasi tentu saja. Sehingga saya kira itu saya nggak tahu apakah suatu saat akan dibuka opsi itu kembali, tapi untuk saat ini paling tidak yang saya tahu itu diskusinya masih tidak akan diambil opsi tersebut. Oke, terima kasih Pak Artoko. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja kali Pak ya. Karena ada waktu juga yang ini nggak memberitahu namanya. Ini mengenai terkait dengan PSBB yang dirasa sangat menghambat gerak dari UKMK, Pak. Ya, apa strategi yang realistis yang dapat dilakukan UKMK sebagai usaha agar bisnis mereka tetap dapat berlangsung? Syukur bila justru bertumbuh kembang. Mengingat banyak pelaku UKMK yang merasa tersumbat laju kehidupan bisnis mereka. Karena banyak juga mereka masih gaptek gitu katanya. Ya. Secara umum saya akan mengatakan pandemi COVID-19 ini satu tentu menutup banyak peluang yang tidak bisa dilakukan dalam situasi yang normal. Tetapi di sisi lain kita melihat ada begitu ada beberapa lah. Tidak, saya akan mengatakan tidak begitu banyak, tapi ada beberapa yang ternyata terbuka kemungkinannya sejak pandemi ini. Nah, tentu kita harus berpikir atau mempertimbangkan apakah situasi ketika nanti berangsur normal ya, itu akan kembali pada normal yang dulu. Saya rasa tidak. Sehingga tentu yang diperlukan kalau kita bicara soal sektor ekonomi apalagi UMKM itu tentu apa dan di mana sektor yang masih terbuka kemungkinannya untuk berkembang. Tentu jawabannya adalah sektor-sektor yang sifatnya esensial hari ini masih terus bertahan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan makanan itu akan tetap sustain. Tetapi sektor-sektor yang sifatnya itu leisure akan tertutup. Nah, sektor-sektor yang esensial itu essential services tentu akan berjalan dengan catatan bahwa delivery-nya berubah. Delivery berubah adalah adopsi teknologi platform, ya. Misalnya yang ini sangat real, saya kira Bapak Ibu sekalian yang ada di sini mengalami di mana misalnya restoran, kemudian retail dan sebagainya itu orang takut untuk pergi, maka sekarang jasa delivery itu meningkat, entah belanja, entah itu GoFood sekarang ini tentu saja menjadi andalan kita semua gitu. Kita misalnya dalam situasi yang tidak bisa kemana-mana, ya kita cukup pesan GoFood untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini saya kira satu pelajaran penting bahwa memang ke depan tentu saja masih ada beberapa sektor yang tetap akan demand-nya ada, tetapi dengan mungkin delivery yang berubah tidak sama dengan fase sebelum pandemi COVID-19 ada gitu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Prasantantoko. Ya mungkin ini juga saya pikir karena waktu juga sudah jam 5 lebih dan juga cukup banyak pertanyaan yang sudah dijawab. Mungkin di sini saya bisa mengambil beberapa kesimpulan. Ya kita berharap bahwa sampai saat ini memang simulasi yang dilakukan masih pertumbuhan bisa positif atau negatif itu sangat tergantung dari kondisi yang akan terjadi nanti. Dan kita belum tahu apakah nanti mereka akan mengikuti pattern yang seperti konvensional, apakah nanti mungkin huruf V, kita berharap bisa seperti V, atau mungkin nanti U, atau lain sebagainya gitu ya.
Nah, oleh karena itu maka kita di sini paling yang bisa kita lakukan, kita berharap semoga vaksin dari COVID-19 bisa cepat ketemu, bisa sehingga kemudian aktivitas ekonomi bisa berjalan kembali dengan normal. Nah, di sini tadi saya mendapatkan bisikan dari panitia bahwa nanti ada door prize dari penerbit. Di sini kami mendapatkan door prize dari penerbit. Ada, mungkin Angel bisa ditayangkan ininya, door prize ya, dari penerbit mana Bu Ida ya? Karena ini Bu Ida nanti yang memilihkan untuk siapa yang mendapatkannya ya. Yang mendapatkannya nanti adalah Pak Vincentius dan Pak Teguh Santoso. Dari penerbit Raja Wali Press, Pak. Raja Wali Press, oh ya, oke. Penerbit Raja Wali Press. Nanti Pak, ada 2 orang ya Bu? Ininya? Oh iya betul Pak. Ya ini untuk yang tanggal 8 ya. Untuk tanggal 8 nanti teori ekonomi makro dan penerapan Indonesia dari Dr. Telisa ya, Dr. Telisa kalian. Itu dosen UI, dosen saya juga kebetulan. Oke. Nanti Pak Teguh Santoso dan siapa Bu Ida tadi? Saya kebetulan. Iya Pak Vincentius ya Pak. Pak Vincentius dan Pak Teguh ya akan mendapatkan buku teori ekonomi makro ini. Oke, demikian Bapak Ibu, mungkin sebelum diakhiri, ini saya serahkan dulu kepada Ibu Siti Saada selaku pengelola dari Magister Ekonomi dan Terapan. Silakan Bu Siti Saada. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Aji. Selamat sore Bapak Ibu. Kami dari Program Studi Magister Ekonomi Terapan sebagai penyelenggara webinar ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam waktu yang hampir 90 menit ini. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Pak Prastian Toko yang berkenan mengisi sesi webinar ini. Kiranya materi yang disampaikan oleh Bapak bisa menjadi referensi yang bermanfaat dalam rencana-rencana aktivitas-aktivitas kita. Saya kira mungkin saya tidak perlu berpanjang-panjang, jadi sampai jumpa pada webinar minggu depan di Jumat 15 Mei 2020 di jam yang sama. Nantikan paparan topik yang menarik dari pembicara kami yang juga dosen Magister Ekonomi Terapan, yaitu Bapak Inka Yusgiantoro PhD. Beliau adalah Direktur Riset Sektor Jasa Keuangan OJK, dengan topik yang tentu saja menarik, yaitu seputar update tentang kebijakan keuangan dalam memitigasi risiko pandemi COVID-19. Saya kira itu saja mungkin Pak Aji. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan lagi ke Pak Aji. Mungkin kita ada sesi foto bersama dulu Pak Aji. Silakan. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sitsada. Nanti juga mungkin sebagai informasi, nanti untuk paparan Pak Ijo, Pak Prasetyo Toko akan kami share juga melalui email. Berkenan ya Pak Prasetyo Toko untuk di-share ke itu ya, ke Bapak Ibu para peserta sekalian. Oke, mungkin sekarang kita akan berfoto bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa ini menyalakan videonya. Nanti saya akan coba screenshot. Nanti, oke, 1. Ada yang mau bergabung lagi? Ya, oke. Terima kasih. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi dengan selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa, dan juga kita nanti akan ketemu lagi minggu depan dalam waktu yang sama. Tetap sehat, tetap di rumah dulu, jangan kemana-mana supaya bisa bersama-sama mengatasi pandemi ini. Terima kasih.